Jadi, demokrasi itu apa ya? Dan Indonesia sebagai negara demokrasi kira-kira menerapkan sistem demokrasi yang seperti apa sih? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ketut Agus Saputra Arteoga, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3 dan berasal dari SMA Negeri 1 Tabanan. Tentunya, kata demokrasi tidak asing lagi bagi kita semua dan mungkin sebagian besar sudah mengetahui demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang singkatnya, demokrasi disebut dengan pemerintahan rakyat. Tentunya, demokrasi juga memiliki klasifikasi, yang dimana berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi menjadi demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, dibagi menjadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, terbagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu, bukan hanya pengertian dan klasifikasi saja, demokrasi juga memiliki prinsip-prinsip yang meliputi antara lain, yang pertama, menyelesaikan persisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keempat, yaitu menjamin tegaknya keadilan. Lalu selanjutnya pembahasan yang paling menarik, yaitu sistem demokrasi apa sih yang diterapkan dalam negara Indonesia? Jadi, sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan paham demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, yang pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yang sekaligus menjadi karakter utama demokrasi Pancasila itu sendiri. Tentunya, demokrasi Pancasila juga memiliki prinsip-prinsip yang meliputi yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Selain pembahasan tadi, juga terdapat periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1949, berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959, berlakunya demokrasi parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965, berlakunya demokrasi terpimpin. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998, Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dan yang kelima, periode 1998 hingga sekarang, Orde Reformasi dengan konsep demokrasi Pancasila. Lalu, apakah ada pengaruh demokrasi terhadap kehidupan? Mengenai pengaruh demokrasi, tentunya ada terhadap kehidupan kita, yaitu antara lain, yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki perilaku yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu antara lain, yang pertama, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dengan segala hal. Yang kedua, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang ketiga, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang keempat, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Sekian pembahasan mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.